yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga oleh manusia. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sosok ya manusia yang dirindukan oleh makhluk lain ini tidaklah mudah. Setiap manusia pasti akan pulang ke negeri akhirat. Setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia akan meninggalkan jejak di dalam kehidupannya. Makanya manusia diarananega meninggal. Beda halnya dengan makhluk lain. Ada makhluk lain mati. Kucingnya siapa mati kah? Ayamnya siapa mati kah? Langkah diarani kucingnya telah meninggal. Ayamnya telah meninggal. Kebanyakan kita menyebutnya mati. Tapi kalau manusia itu ketika pulang ke negeri akhirat, ketika harus meninggalkan dunia, disebut tega aranega meninggal. Kenapa meninggal? Karena hanya manusialah yang meninggalkan jejak-jejak di dalam kehidupannya. Dia akan meninggalkan anak istrinya, dia akan meninggalkan suaminya, dia akan meninggalkan cucu-cucunya, dia akan meninggalkan semua harta bendanya, semua akan ditinggalkan, dan termasuk dia akan meninggalkan hutang piutangnya, meninggalkan kesalahan-kesalahan, meninggalkan sesuatu yang dia cintai, meninggalkan sesuatu yang telah menjadi perjalanan hidupnya, kebaikan-kebaikannya sudah kita tinggalkan. Rencana-rencana yang belum terbangun, yang belum terwujud, semuanya pun akan ditinggalkan. Nah, maka manusia ini disebutnya makhluk yang akan meninggalkan dunia. Nah, maka kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tubuh yang luar biasa, diberikan kendaraan. Tubuh ini adalah kendaraan yang Allah berikan kepada kita untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menghantarkan rohani kita ya, agar rohani kita selamat, agar rohani kita bahagia, agar rohani kita sukses. Maka tubuh yang ada ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita, untuk menghantarkan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka manusia ini nanti akan meninggalkan jejak-jejak kehidupannya. Kira-kira kita ini ketika meninggalkan dunia, apakah kita disesali oleh orang-orang yang kita cintai, ataukah justru dirindukan oleh orang-orang yang kita cintai? Jangan-jangan kita meninggalkan dunia ini, alhamdulillah moga geus mati, malah alhamdulillah moga geus langka. Ketika orang bersyukuri dan mengucapkan alhamdulillah kita sudah tidak ada, berarti kehidupan kita di dunia ini meresahkan orang lain, membebani orang lain, merepotkan orang lain, ya, banyak mendolimi orang lain, banyak menyakiti orang lain. Kenapa? Karena mereka mendoakan kita dengan rasa puas syukur karena orangnya telah tiada. Karena kita di dunianya banyak melakukan kejahatan-kejahatan, banyak mendolimi orang, menyakiti orang, selalu membebani orang, selalu memusuhi orang, sehingga orangnya pun akhirnya bersyukur karena dia sudah tidak ada. Artinya orang-orang semacam ini di dalam hidupnya tidak dirindukan kehadirannya. Beda halnya dengan orang-orang yang dulu di dunianya banyak menanamkan kebaikan-kebaikan, sering amal soleh, tutur katanya bagus, tingkah lakunya bagus, nyenengaken, pokoknya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun dia yang temui akan selalu memberikan kebaikan, akan selalu memberikan kebahagiaan, memberikan manfaat, ya.
orangnya tidak ada pun selalu mendoakan, ya. Kehadirannya ini ditunggu-tunggu, seperti halnya anak kecil menunggu seseorang yang ketika lewat dia biasanya berbagi permen, berbagi makanan, berbagi duit, pokoknya nyenengkan. Ketika ada orang ini nih, selalu nyenengkan hadirnya ini. Makanya masyarakatnya juga merindukan, ya. Masyarakatnya juga merindukan. Begitu kedatangannya selalu ditunggu-tunggu, begitu ditunggu, orang-orang senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena merindukan sosok orang seperti ini. Ternyata apa kuncinya? Dia selalu membahagiakan banyak orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mendolimi orang, tidak pernah bermusuhan dengan orang. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada salah satu kisah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ya sahabatku, ketahuilah bahwa nanti orang ini, ya, yang akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala." Kemudian para sahabat pun terheran-heran. Siapakah gerangan sahabat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surga itu? Ternyata ini adalah salah satu sahabat yang dari Ansor. Begitu keluar, ya, begitu masuk masjid, ya, basah dengan air wudhu, ya, sudah siap untuk sholat. Biasa saja amalannya, seperti halnya dengan sahabat-sahabat yang lain. Sembar sedekah sudah biasa, sama halnya dengan sahabat yang lain. Ibadahnya, dikiranya, baca Qur'annya, kebaikannya, pokoknya senang orang itu, selalu ceria. Nah, akhirnya Rasulullah pun menyampaikan hal itu sampai 3 kali. Inilah sahabat yang akan menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dilihat orangnya itu lagi, akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini, ya, ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa orang ini adalah salah satu yang akan menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah Abdullah bin Amr ini minta izin untuk coba ngendong nginep ning Abdullah bin Amr. Ya Abdullah bin Amr, saya minta izin untuk tinggal semalam aja. Saya pengen tahu apa yang akan dikerjakan, ya, dalam kesehari-hariannya. Akhirnya diizinkan oleh Abdullah bin Amr. Ternyata wong mah biasa-biasa baik. Ya waya turu. Hari bengi dikiranya ini, ya, dikira Abdullah bin As ini sembahyang tahajud di Solo, dikira Solo, ya, terus dikir bayang ngaji baik hari bengi. Ternyata turu. Wong emang lagi turu, orang repot orang apa, tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan agama. Bokatan kok apa rane tengah wengi tangi maning, ternyata tidak, atau membaca Quran, tidak seperti itu. Tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh, tidak banyak melakukan riadoh di tengah malam, ya. Nah, akhirnya apa? Begitu paginya, ya, setelah diintai sahabat Ansor ini selama 3 hari oleh Abdullah bin Amr, ternyata, ya, setelah ditanya oleh Abdullah bin Amr, "Ya Fulan bin Fulan, aku mendengar bahwa dari Rasulullah bahwa engkau adalah salah satu sahabat yang akan menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku mau tanya ke dari Abdullah bin Amr, amalan apakah yang engkau selalu gunakan? Ya. Amalan apakah yang engkau selalu lakukan? Sebab saya intai selama 3 hari sampean biasa-biasa baik. Hari bengi waya turu, orang kakean dikiran, orang kakean baca Quran, biasa baik kan?" Ternyata disampaikan oleh sahabat Ansor ini, ya,
Abdullah bin Amr, ketahuilah bahwa saya berusaha menjaga hati saya ini supaya bersih. Saya menjaga hati saya menjadi qalbun salim. Hatinya ini selalu bersih, berusaha dan selalu menjaganya. Saya tidak punya dendam kepada siapapun. Saya tidak punya pikiran jelek terhadap siapapun. Saya tidak pernah menyakiti orang. Saya tidak pernah mendolimi orang, apalagi menyakiti, mikirakan jelek juga tidak. Saya akan berusaha untuk bagaimana hati ini supaya bersih, supaya jangan ada dendam, jangan ada bermusuhan, jangan ada ria, jangan ada rasa sifat sombong dan lain sebagainya. Pokoknya sifat-sifat jelek saya berusaha untuk menghilangkannya, berusaha untuk menjauhkannya. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang saya lakukan sebelum saya tidur, ya, saya maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya, semua orang-orang yang pernah mendolimi saya semua maafkan. Ya, tidak pernah ada rasa dendam sedikit pun di dalam hati, semua saya akan hilangkan. Dan saya mendoakan mereka, ya, mendoakan orang-orang yang saya pernah temui, mendoakan orang-orang yang pernah mendolimi dengan kebaikan, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ya, amalan yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini adalah selalu memaafkan kepada orang yang belum minta maaf. Jadi sedurunge wong njaluk maaf wis maaf akan dingin. Tidak ada dendam, tidak pernah marah, berusaha untuk baik, selalu menjaga hatinya, selalu menjaga perbuatannya. Pokoknya tidak sombong dan lain sebagainya. Semuanya dijaga dari amalan-amalan itu. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita hari ini, bagaimana supaya hidup kita ini menjadi kenangan, menjadi kenangan indah yang membuat orang lain merasa kehilangan saat kita tidak ada. Saat kita tidak ada, orang lain merasa kehilangan. Tuh, bengen lagi anak si Pulan bin Pulan enak, lagi kan masih urip mah enak, lampu beki nyala bae, mur bae, terang bae. Bareng sekian ngomongkan langkaku umay ki peteng bae. Oh, berarti dulu waktu hidupnya si Pulan bin Pulan ini selalu menyenangkan orang lain, ya, selalu membahagiakan orang lain, selalu memberikan keselamatan orang lain. Tuh lagi pengen mah waktu si Pulan sering berbagi, sering wewekin, sering bantu kita kuji sering nyelang duit tingkuan, sering jaluk beras tingkuan, sering wonge loman, wonge bagus, wonge sering berbagi. Pokoknya penyenangkan lah. Orang-orang yang dirindukan ini adalah orang-orang yang waktu di dunianya dia memberikan kebaikan-kebaikan, dia meninggalkan jejak-jejak yang membuatnya orang lain menjadi bahagia. Akhirnya kehilangannya pun dirindukan. Kepergiannya ini